Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi untuk lanjut belajar part 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya masih akan memberikan soal-soal yang berhubungan dengan soal P3K BK. Nanti untuk link kuisnya seperti biasa saya share di deskripsi ya teman-teman. Nah, mari kita lanjutkan untuk belajar. Waktu semakin dekat, semangat teman-teman untuk belajar. Saya juga insya Allah terus semangat untuk menyampaikan soal-soal agar teman-teman bisa terus belajar. Setidaknya satu hari bisa mengerjakan 10 soal ya. Jadi nanti terbiasa untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kita mulai untuk membahas soalnya. Guru bimbingan dan konseling merencanakan penelitian untuk menjawab permasalahan yang dihadapi 45 peserta didik dan ingin mengidentifikasi apakah rendahnya prestasi belajar mereka ada kaitannya dengan tingkat motivasi belajarnya. Untuk menjawab masalah tersebut, kemungkinan terbaik rancangan penelitian untuk menjawabnya adalah dari soal kuis yang mungkin teman-teman sudah mencoba menjawab, kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Yaitu yang deskriptif korelasional ya. Karena di sini pertanyaannya itu adalah untuk mencari apakah ada kaitannya ya. Kaitan antara rendahnya prestasi belajar dengan tingkat motivasi belajar. Kalau ada kaitan atau hubungan, berarti itu masuknya di korelasi. Jadi kuncinya adalah kata kaitan atau hubungan. Kita lanjutkan lagi. Setelah setahun aktif dalam beberapa kegiatan organisasi profesi bimbingan dan konseling, Bu Nita menyadari bahwa teori dan pengalaman praktek yang selama ini dimilikinya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan keilmuan maupun tantangan masalah yang ada. Bu Nita menjadi malu dan kurang percaya diri dengan kemampuannya. Hal-hal yang harus dilakukan Bu Nita selanjutnya adalah, dalam soal ini teman-teman harus memahami jawaban per jawaban ya, karena cukup panjang juga. Jadi dalam hal ini itu jawaban yang benar adalah membuka diri untuk berbagi teori dan pengalaman praktek dengan teman-teman sejawat di organisasi profesi, sembari menambah wawasan secara mandiri maupun melalui pendidikan lanjutan. Kita lanjutkan kembali. Analisis kebutuhan peserta didik dan sekolah dimaksudkan untuk, nah ini untuk para guru BK, kita mungkin sudah terbiasa ya membagikan AKPD kepada peserta didik kita. Nah, itu dimaksudkannya untuk apa sih? Yaitu jawabannya merancang program bimbingan dan konseling. Jadi program apa yang akan kita lakukan selanjutnya setelah kita memberikan AKPD kepada peserta didik, kemudian mereka menjawabnya dan kita menganalisis hasilnya apa dari AKPD tersebut. Dan kita masukkan ke dalam rancangan program yang akan kita laksanakan. Lanjutnya lagi, seorang guru BK merasa prihatin karena rendahnya motivasi belajar peserta didik kelas 12 IPA. Penelitian dirancang untuk meningkatkan motivasi, namun belum mempunyai teknik yang tepat untuk penelitian. Pada jurnal penelitian dari negara tetangga ditemukan sebuah metode yaitu naratif group work yang diyakini mampu meningkatkan motivasi belajar. Masalah penelitian yang tepat berbunyi, nah ini mungkin teman-teman ada yang sudah terbiasa membuat PTBK, kemudian membuat judul juga ya. Jawaban yang tepat adalah apakah naratif group work itu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 12 IPA. Karena di sini kan ada penelitian dari negara tetangga. Kemudian mencoba menggunakan metode group work itu. Nah, kira-kira dengan menggunakan itu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 12 IPA atau tidak? Nah, ini dimasukkan dalam masalah penelitian. Kita lanjutkan kembali. Seorang guru BK mendapatkan catatan dari unit UKS bahwa seorang peserta didik sering minta obat sakit kepala dan sakit perut.
Setelah diberi obat, rasa sakit sempat mereda, namun beberapa hari kemudian akan peserta didik kembali ke UKS untuk meminta obat. Data kesehatan ini ditindaklanjuti oleh guru BK dengan layanan. Di sini adalah ada seorang siswa ya, berarti seorang peserta didik. Berarti hanya satu peserta didik yang perlu dilakukan penanganan. Berarti yang cocok kita lakukan sebagai guru BK adalah menindaklanjuti dengan konseling individual. Gunanya adalah untuk mencari tahu kenapa peserta didik tersebut sering minta obat sakit kepala dan juga sakit perut. Kita lanjutkan kembali. Guru bimbingan dan konseling menunjukkan kondisi 4 saat merespon konseling yang menyatakan, "Saya tak tahu, ia selalu menghindar. Saya jadi gila. Heni pulang tak berkata apa-apa, langsung putar TV. Jika saya coba tanya, ia memalingkan muka. Tak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa." Guru BK tersebut menyatakan sebagai berikut. Nah, jawaban yang benar adalah kalau yang pertama itu jangan dipikir lama-lama. Lama-lama juga Heni akan bicara kalau sudah bosan dengan marahnya. Ini kurang tepat ya. Kemudian ada lagi, jika aku jadi kamu, aku akan kejar terus sampai Heni mau bicara. Ini juga kurang tepat. Saya kira sebaiknya kamu cari cara agar Heni mau bicara. Nah, ini juga kurang tepat. Saya mengerti perasaanmu, aku yakin ada yang salah padamu, coba ingat-ingat. Ini malah memperlihatkan kesalahannya ya, menunjuk seperti konseling itu salah. Jadi yang benar adalah Heni menghindarimu dan kamu tidak tahu harus berbuat apa. Kita lanjutkan kembali. Asas bimbingan tentang tenaga bimbingan harus berpegang teguh pada kode etik jabatan. Hal ini sejalan dengan ekspektasi konselor profesional. Jadi kode etiknya ini adalah sejalan dengan apa? Yaitu penyelenggaraan pelayanan oleh ahli yang kompeten. Kita lanjutkan kembali. Pendidikan diselenggarakan melalui pemberdayaan semua komponen pendidikan. Hal ini sejalan dengan komponen bimbingan komprehensif, yaitu gampang sekali teman-teman ya pasti pada bisa, yaitu dukungan sistem. Jadi di sini adalah semua komponen pendidikan, berarti dukungan sistem. Program penurunan perilaku bullying di suatu sekolah dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik, nah ini banyak terjadi ya kasusnya, yaitu dikatakan berhasil apabila peserta didiknya itu peka dan peduli pada kekerasan. Jadi kalau mereka sudah peka dan peduli kepada kekerasan, nah mereka tidak akan melakukan bullying kembali. Berarti program penurunannya itu bisa dikatakan berhasil. Kita masuk ke soal yang terakhir. Sebuah sekolah menengah atas di sebuah pedesaan, fasilitas jaringan listrik dan internet sudah memadai. Angka partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan cukup tinggi, namun indeks pertumbuhan ekonomi sangat rendah. Namun demikian, kebutuhan peserta didik terhadap buku bacaan termasuk tinggi. Sebagai guru bimbingan dan konseling, maka media yang disiapkan adalah, karena di sini itu dibutuhkan buku ya. Kalau yang pertama itu penyediaan buku-buku bacaan yang topiknya merupakan materi bimbingan konseling, ini salah. Karena yang dibutuhkan bukan hanya buku bimbingan dan konseling. Kemudian bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan KKN di sekolah tersebut. Untuk perguruan tinggi itu kegiatan KKN tidak dilaksanakan setiap bulan, tapi ada program tersendirinya, ada waktunya juga. Kemudian mengupayakan hubungi perusahaan terdekat untuk mengalokasikan CSR dalam pengadaan buku, ini juga salah ya. Kemudian meminta dukungan kepala desa untuk membantu pengadaan gedung perpustakaan, ini juga kurang tepat karena barangkali desanya itu tidak memiliki biaya. Dan yang benar adalah melalui komite sekolah mengeksplorasi anggaran yang bersumber dari masyarakat untuk membangun gedung perpustakaan. Berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Untuk kuisnya bisa teman-teman kerjakan sehingga sudah terbiasa untuk mengerjakan soal nantinya. Demikian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.